Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian. Kita berjumpa di video pembelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 8 di materi pertama, yaitu materi tentang gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi tentang konsep gerak serta jarak dan perpindahan. Nanti setelah kalian menyaksikan video ini, diharapkan kalian bisa mengetahui pengertian gerak, menyebutkan macam-macam gerak berdasarkan, lintasannya, kemudian membedakan pengertian jarak dan perpindahan, serta yang terakhir kalian bisa menghitung jarak dan perpindahannya. Oke? Nah, untuk menyingkat waktu, langsung saja kita, pelajari materinya. Anak-anak sekalian, tampak di layar kalian ada animasi. Tuh ada banyak aktivitas di situ kan. Ada orang yang berlari, ada anak yang berjalan, ada yang mengendarai mobil, dan ada yang naik sepeda motor dan macam-macam. Nah, ini semua adalah aktivitas-aktivitas gerak, ya. Nah, dan memang setiap hari kita melihat berbagai macam benda bergerak, ya, dan kita juga bergerak. Nah, bagaimana sebenarnya konsep gerak dalam ilmu pengetahuan alam atau dalam fisika? Ya, apakah kalau Pak Guru bergoyang-goyang begini disebut gerak? Nah, oke, mari kita lihat penjelasannya. Nah, sudah kita lihat tadi kan di animasi awal tadi, ya, banyak kegiatan bergerak. Di sini juga ditampilkan lagi ada gambar-gambar tentang beberapa kegiatan yang bergerak. Ada yang sepeda motor ini ya, motor GP, ada siswa-siswa berlari ya, mungkin lagi pelajaran olahraga mungkin, dan ada mobil nih di sebuah jalan ya yang juga tentunya bergerak. Nah, sekarang anak-anak perhatikan coba animasi di bawah ini ya. Ini ada serangga nih, ini ada waktu. Jalan terus nih. Sudah 7 detik, serangganya masih di titik A. Nah, sekarang bandingkan dengan serangga yang kedua ini. Wah, begitu waktu jalan dia bergerak. Dia bergerak, kemudian sampai ke titik B. Ada perbedaan ya. Yang serangga satu, waktu berjalan tapi dia tidak berpindah tempat. Sementara serangga dua, waktu berjalan dia berpindah tempat dari titik A ke titik B. Nah, secara fisika atau secara ilmu pengetahuan alam, gerak itu terjadi apabila kedudukan berubah terhadap suatu acuannya. Nah, seperti yang tampak pada serangga 2 tadi, jadi kedudukan semula serangganya itu ada di sini di titik A, tapi kemudian dia berpindah tempat ke titik B. Nah, di sini dapat kita katakan bahwa serangga ini bergerak. Dia bergerak serangganya. Kenapa kita katakan bergerak? Karena kedudukannya sudah berubah. Yang tadi di titik A, kemudian sekarang di titik B. Oke? Berikutnya, kita lihat lagi. Nah, tadi sewaktu bergerak, dia melalui jalur atau titik-titik. Nah, titik-titik itu disebut dengan lintasan. Dalam pelajaran atau dalam konsep ilmu pengetahuan alam, ada berbagai macam bentuk lintasan dalam gerak. Antara lain, ada yang lintasannya lurus, ada yang acak, dan ada yang berbentuk lingkaran. Nah, lintasan-lintasan ini menyebabkan terjadinya pengelompokan gerak juga. Nah, sini kita lihat lagi. Nah, apabila lintasannya lurus, maka geraknya disebut dengan gerak lurus. Kalau lintasannya acak, maka geraknya disebut dengan gerak acak. Dan kalau lintasannya berupa lingkaran, maka geraknya disebut dengan gerak melingkar. Nanti kita akan pelajari lebih spesifik adalah tentang konsep gerak lurus. Oke, itulah pengertian gerak. Selanjutnya kita akan bahas besaran-besaran apa saja yang berhubungan dengan gerak yang kita sudah pelajari. Oke? Nah, anak-anak, sekarang kita bahas tentang jarak dan perpindahan. Sekarang perhatikan nih serangga-serangga yang ada di layar, ya. Ini ada banyak serangga nih. Ini ada serangga satu, lewatnya di sini. Ada serangga dua, dia lewatnya di sini. Ada serangga tiga, lewatnya di sini. Ya.
Kemudian tarik garis lurus, di sini keterangannya jarak, jarak, dan perpindahan. Kalian mungkin sudah mulai ini ya, mulai, memahami. Nah, sekarang kita lihat penjelasan lebih detail. Nah, dari yang kita lihat di sini, saya ulang animasinya, jadi jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda atau objek. Jadi serangga nih, yang dilewati ini lintasannya itu disebut dengan jarak, ya. Nah, ini serangga 3 nih, dia melewati lintasannya ini disebut dengan jarak. Nah, sementara perpindahan adalah perubahan posisi benda dihitung dari titik awal acuan, ya. Nah, jadi kalau misalnya ada serangga dia jalannya lewat sini, lewat sini, lewat sini, terus sampai sini. Nah, maka ini lintasan ini disebut dengan jarak, sementara perpindahannya tetap yang ini. Oke? Jadi perpindahan adalah perubahan posisi benda dihitung dari titik awal acuan. Sementara jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Oke? Sekarang kita lihat lebih lanjut bagaimana perbedaan antara jarak dan perpindahan. Nah, di sini ada animasi seorang anak. Nah, nanti sebentar ada, animasi dan akan ada garis di sini, yang kalau garis hijau itu, berarti garis perpindahan, yang garis kuning adalah jarak. Nah, sekarang si anak bergerak ke kanan, dari titik sini, titik 0 ya. Nah, ketika berada di titik sini, maka si anak menempuh jarak 3 meter dan juga perpindahannya sama 3 meter. Karena titik awalnya di sini, kemudian titik, akhirnya di sini, maka jarak perpindahannya posisi seperti ini dia sama 3 meter. Tapi kalau si anak balik ke sini, maka perpindahannya adalah 0. Sementara jaraknya dihitung semua tuh, dia pergi sini 3 meter, kembali lagi 3 meter, berarti jaraknya 6 meter, sementara perpindahannya 0, karena titik awalnya di sini, titik akhirnya juga di sini, ya. Nah, kemudian dia jalan lagi ke sini, maka perpindahannya negatif 3 meter. Kenapa dikatakan negatif 3? Karena dia berpindah posisinya ke kiri, jadi tergantung kerangka acuan, ya. Nah, kemudian dia kembali lagi, ah, ke titik 0 lagi. Sehingga si anak ini pulang balik ke sini, terus kembali lagi, perpindahannya 0, tapi jarak yang ditempuh sudah 12 meter, ya. Nah, sehingga bisa kita katakan bahwa jarak itu nilainya selalu positif, sementara perpindahan dia bisa positif atau negatif, tergantung sama kerangka acuannya. Nah, misalnya bernilai positif jika arah geraknya ke kanan, tapi waktu dia ke kiri itu nilainya negatif, ya. Itu adalah perbedaan jarak dan perpindahan. Nah, sekarang kita coba lihat contoh soal mengenai jarak dan perpindahan. Oke, ini ada soal. Dia ada seorang anak kecil berlari dari titik A ke titik B sejauh 400 meter. Kemudian dia balik arah lari menuju ke titik C sejauh 260 meter. Nah, berapa jarak dan perpindahan yang telah ditempuh oleh anak tersebut? Kalian sudah pasti bisa ya. Ini gampang. Oke, nanti kita lihat jawabannya seperti apa. Nah, sekarang kita lihat jawabannya. Nah, ini jaraknya nih. Dari A ke B, dia lari ini, ya, itu 400 meter. Kemudian dia balik lagi ke A, itu 260 meter. Nah, seperti pengertian jarak dan perpindahan sebelumnya, bahwa jarak itu adalah eh, panjang lintasan yang ditempuh. Nah, lintasannya itu dari A ke B, kemudian B ke C. Nah, sehingga jaraknya tinggal ditambah nih. Jarak tempuh adalah AB ditambah BC, 400 ditambah 260, dapatnya 660 meter. Nah, bagaimana dengan perpindahan? Nah, ingat pengertian perpindahan? Perpindahan itu dihitung adalah titik awalnya di sini tadi si anak, ini titik akhirnya. Sehingga yang dihitung adalah jarak yang ini. Jarak yang ini. Bagaimana caranya hitung jarak yang ini ya? 400 dikurang 260 sehingga menyisakan ini. Sehingga diperoleh 400 dikurang 260 sehingga didapat perpindahannya adalah 140 meter. Ya anak-anak, mudah kan? Nah, selanjutnya, Pak Guru akan beri tugas. Kalian silahkan kerja soal-soal berikut ini.
Demikian anak-anak, penjelasan tentang gerak, serta konsep jarak dan perpindahan. Selanjutnya di materi berikutnya kita akan bahas gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Oke anak-anak, saya pikir sampai di sini penjelasannya. Dan jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, gunakan masker, rajin mencuci tangan, dan jaga jarak ketika berada di kerumunan orang. Sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.